sebelum si brengsek Wang Xing itu mati. Dia bilang kejadian 3 tahun lalu itu perbuatan keluarga Zhao. Keluarga Zhao yang mana? Apa kita sudah pastikan? Keluarga Zhao-nya Zhao Chuanfeng. Benar. Meskipun aku belum sepenuhnya yakin, tapi sebelum si brengsek Wang Yun itu mati, dia bersikeras kalau itu keluarga Zhao. Kita bisa datangi keluarga Zhao dan bicara langsung dengan mereka. Saudara-saudara kita bukan pengkhianat. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Bos, apalagi yang kau ragukan? Bukankah kau kembali ke Jinling untuk balas dendam? Justru karena aku ingin membalaskan dendam saudara-saudara kita. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Masalah keluarga Wang dan keluarga Zhao ini semakin rumit. Dan juga cincin ini. 3 tahun lalu, cincin ini memberiku kekuatan yang tak tertandingi. Sebenarnya, apa ini? Kita sudah menunggu selama 3 tahun. Aku tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Kita tidak boleh terburu-buru sekarang. Shishi, sekarang kau awasi keluarga Zhao diam-diam. Aku akan ke rumah keluarga Lin dulu. Menemui Lin Ran. Aku berutang padanya. Aku marah sekali. Benar-benar bikin aku marah. Apa kamu masih menganggapku sebagai ibumu? Kamu memang bukan ibuku. Aduh, dosa apa yang sudah kuperbuat? Siang ditindas yang muda, malam ditindas yang tua. Apa kalian tidak mau membiarkanku hidup? Dasar kau orang tua bangka, cepat menyingkir. Putriku, sudah cukup. Ran, bagaimanapun juga, Lin Si itu adikmu. Dia sekarang punya masalah dengan keluarga Zhao. Zhao Kun sudah jelas-jelas minta 10 juta. Kalau kamu sebagai kakaknya tidak membantunya, siapa lagi? Apa bantuanku untuknya masih kurang? Lin Si, bagaimana bisa kamu berurusan dengan Zhao Kun? Apa kamu berjudi lagi? Aku juga tidak menyangka kali ini bisa kalah. Siapa yang berani memukul anakku? Dia sudah menderita di luar. Kamu sebagai kakaknya malah tidak mau membantunya. Kamu malah memukulnya. Lin Ran, dengar baik-baik. Hari ini, kamu harus melunasi utang 10 juta ini untuk adikmu. 10 juta? Kamu pikir aku ini bang? Lagi pula, kalaupun aku melunasi utang 10 jutanya, apa ibu bisa jamin dia tidak akan berjudi lagi? Kali ini aku hanya sial. Lain kali, aku akan memenangkan semuanya kembali beserta bunganya. Wah, ramai sekali ya. Hei, Tuan Muda Lin. Aku menyuruhmu pulang untuk mengambil uang. Kenapa jadi begini? Mana uangnya? Uangnya? Aku, kenapa kamu? Mana uangnya? Aduh, Tuan Muda Zhao, jangan marah dulu. Cuma masalah uang, kan? Kamu punya uang. Dasar kau anak kurang ajar, kenapa kamu diam saja? Ambil uangnya. Di rekening perusahaan masih ada 6 juta. Aku hanya bisa memberikan sebanyak ini. Sisa 4 jutanya. Lin, apa kamu tidak punya hati nurani? Aku dan ayahmu sudah susah payah membesarkanmu. Diminta 10 juta saja. Kamu masih pelit begitu. Bukannya aku pelit. Tapi aku memang tidak punya uang 10 juta. Lagi pula, dia itu putramu. Ibu dan ayah, beberapa tahun lalu membelikannya beberapa villa di selatan kota. Jual saja salah satunya, pasti lebih dari 10 juta, kan? Jual villa, jangan harap. Villa-villa itu, kusimpan untuk adikmu menikah nanti. Lebih baik aku menjualmu, daripada menjual villa itu. Lin Ran, dengar, 10 juta hari ini, mau tidak mau, kamu harus memberikannya. Sudah kubilang, aku tidak punya uangnya. Sudahlah. Sepertinya keluarga Lin tidak bisa membayar 10 juta ini. Tuan Muda Lin, kau tidak bisa bayar utangmu. Ambil saja satu kakiku sebagai gantinya. Bos, apa satu kakinya seharga 10 juta? Paling tidak 3. Kamu ini memang paling jahat. Hahaha, 3. Jangan, Kak Zhao, beri aku satu kesempatan lagi. Apa syaratnya? Asal jangan paksa aku membayar 10 juta ini. Hei, orang tua, kau belum paham juga ya? Tuan muda kami mau wanita ini menemaninya tidur semalam. Dan utang 10 juta itu akan lunas. Apa katamu? Apa katamu? Tuan Muda Zhao, apa Anda serius? Apa maksudmu serius atau tidak? Memangnya Tuan Muda Zhao akan membohongi kita? Aduh, Lin Ran, kau temani saja Tuan Muda Zhao semalam. Setelah itu, utangnya lunas. Jadi demi 10 juta, ibu menyuruhku tidur dengannya, begitu. Memangnya kenapa? Kamu tidak mau? Dengar ya, kalau saja ibu ini 20 tahun lebih muda, mana mungkin giliranmu yang menemaninya tidur? Kalau begitu, aku saja yang maju. Kak, turuti saja kemauan Tuan Muda Zhao. Dia mau denganmu, itu keberuntunganmu. Tutup mulutmu. 10 juta, kan? Akan kujual semua hartaku untuk membayarmu. Hei, Nona Lin. Bos belum memberi perintah. Mau kemana kau? Hei, Zhao.
Sebenarnya apa maumu? Hahaha. Kau bilang mau bayar, memangnya bisa langsung bayar? Dasar tidak tahu malu. Aku, Zhao Kun, bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, berikan aku 10 juta. Tidur denganku semalam. Guan Qinglong, aku harap kamu menghormati tunanganku. Ahahaha. Dia tunanganmu. Atau dia yang tunanganmu. Bos ada di atas. Turun. Hahaha, akulah tunangannya. Aku tunangannya. Yeming, kenapa kamu di sini? Bocah, kamu muncul dari mana? Sialan. Kamu dari keluarga Zhao. Tadi aku dengar kamu mau istriku tidur denganmu. Benar? Aku Zhao Kuo dari keluarga Zhao. Zhao Chuanfu adalah ayahku. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Hah? Beraninya kamu menindas orangku. Lepaskan, lepaskan aku. Kalian hanya menonton. Serang, Aargh. Dengar, kalau kamu berani mengganggu istriku lagi, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda. Habislah kau, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Aku yang jamin. Jangan pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana nasib anakku? Dengar, hari ini kamu harus tidur dengan Tuan Muda Shao. Ayah dan ibumu benar. Ran, kamu sudah dewasa. Tapi adikmu masih kecil. Demi adikmu, temani dia semalam saja. Memangnya kenapa dengan Tuan Muda Zhao? Sudah kubilang, aku sudah punya tunangan. Tunangan. Dia itu cuma seorang satpam. Atas dasar apa dia bisa jadi menantu keluarga Lin? Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Lin Ran. Diam kamu. Yeming, kan, saya tidak tahu bagaimana kamu menipu putri saya. Tapi keluarga Lin kami yang terpandang ini, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Apalagi pecundang sepertimu. Apa hakmu untuk menjadi menantu keluarga Lin? Cepat pergi dari sini. Saya tunangan Lin Ran. Selama Lin Ran tidak menyuruh, saya tidak akan pergi. Siapa namanya tadi? Dasar anak sialan. Demi 10 juta. Memangnya kenapa kalau kamu diminta tidur dengan Tuan Muda Zhao semalam? Di belakang kami, kamu bahkan sudah punya tunangan. Benar-benar sama saja kelakuanmu dengan ibumu yang sudah mati itu. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Aku sudah mengatakannya, memangnya kenapa? Sudah kubilang. Kenapa? Dulu kalau bukan karena ibumu menggoda pria lain, kamu tidak boleh menghina ibuku seperti itu. Beraninya kamu menyentuhku. Lihat saja, akan kupukul kau sampai mati. Coba bergerak lagi, sekali lagi. Aduh, Kalian semua menindasku. Apa masih ada keadilan di dunia ini? Aku tidak mau hidup lagi. kamu jangan tertawa. Oh, jadi kamu mau jadi kakak iparku, kan? Baiklah, kalau begitu, bantu aku bayar utang 10 juta itu. Tidak kurang sepeser pun. Jangan harap. 10 juta, 10 juta. Kamu harus suruh dia melunasi utang 10 jutanya padaku. Lunas. 10 juta. Hei. Keluarga Lin berutang 10 juta padamu. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Aku yang punya tempat judinya. Dia punya utang judi padaku. Jadi, bukankah keluarga Lin yang harus membayarnya? Karena kamu sangat suka berjudi. Biar aku yang menemanimu berjudi. Taruhannya adalah utang 10 juta keluarga Lin padamu. Kamu mau menantangku? Kenapa tidak? Hahaha. Aku sudah berjudi sejak umur 8 tahun. Dan buka lapak judi di umur 12 tahun. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Tapi aku hanya heran. Atas dasar apa aku harus bertaruh denganmu? Hahaha, jadi mau bertaruh atau tidak? Taruhan, taruhan, taruhan. Katakan, kita mau bertaruh apa? Kita adu-adu saja. Lihat siapa yang lebih besar. Kalau kamu kalah, utang 10 juta keluarga Lin padamu akan lunas. Lalu, bagaimana kalau kamu yang kalah? Kalau aku kalah, aku akan menggantikan istriku untuk tidur denganmu semalam. Baiklah. Nanti malam jangan mengeluh sakit, ya, Biaozi. Jangan bilang Tuan Zhao ini kasar. Lihat baik-baik. 3 dadu, kita kocok masing-masing 1 putaran. Siapa yang angkanya paling kecil, dia yang menang. Bagaimana? Ayo mulai. Gawat, bagaimana bisa menang? Ini kan, 1 tiang penyangga langit. Bos, lihat, lihat. Sudah kubilang, bocah ini tidak bisa diandalkan. Kenapa kamu tidak cepat-cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Zhao? Dadunya jadi 1. Sialan.
Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Teknikmu tidak seberapa. Tapi tenagamu lumayan besar. Kamu curang. Apa? Kamu mau ingkar janji? Kamu beruntung. Pergi sana. Baiklah, utang 10 juta ini tidak perlu dibayar lagi. Tidak perlu dibayar lagi. Kakak, terima kasih. Ya, kalau bukan berkatmu, terima kasih untuk apa? Entah keberuntungan sialan apa yang dia dapat. Padahal ini kesempatan yang bagus untukmu. Dengar ya, kamu mau jadi menantu keluarga Lin. Jangan harap, sialan. Dasar keluarga sampah. Ah, Satu tembakan akan membunuh seluruh keluargamu. Kak, camilannya banyak sekali. Cicipi saja, 2 gelas terlalu sedikit. Ayo. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan saja mainnya. Tidak mampir. Semalam kedengarannya ramai sekali. Hari ini tidak main lagi. Aku juga tidak punya uang. Masalahnya, apa aku punya? Ahahaha. Hei. Ini tidak buru-buru. Ajak kakakmu keluar. Kamu memang paling bisa. Untuk apa mengajak kakakku? Tuan Muda Lin. Kak, karena sudah di sini, traktir aku makan. Dong, bukan begitu, Kak? Maksudku, aku mau traktir kakak minum dulu di sini. Baru setelah itu aku beritahu. Nona Lin bahkan tidak mau menghargai Zhao Kuo sedikit pun. Kenapa kamu di sini, HMPH? Bar ini milik keluargaku. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Lindsay, aku pergi. Hei, Nona Lin mau pergi. Menjatuhkan harga diriku. Aku sudah berjanji pada teman-temanku. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Kamu mau apa? Begini, keluarga kita. Bisa dibilang punya masalah. Asalkan kamu minum sebotol anggur ini, kita anggap lunas semuanya. Kalau tidak, minum saja. Biar aku yang minum untuknya. Yeming, ayo pergi. Aduh, sudah minum obat biusku, masih mau pergi. HMMPH. Lindsay, kamu tega sekali menaruh obat di minuman. Kak, aku juga terpaksa. Terima saja Tuan Muda Zhao. Keluarganya kaya raya dan berkuasa. Apa kurangnya dia dibanding satpam sialan ini? Bagus sekali bicaramu. Obat hari ini memang khusus untuk kalian. Siapa sangka malah diminum oleh satpam sialan. Kamu bilang aku tidak tahu malu. Memangnya kenapa? Teman-teman, apa aku tidak tahu malu? Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Hahaha, bawa Nona Lin ke kamarku. Biar kulihatkan padanya betapa tidak tahu malunya aku. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Ku bilang, apa yang kalian takutkan? Takut apa? Dia sudah limbung. Begitu bergerak, dia pasti jatuh, sialan. Arg, pukul aku. Aku tidak bisa mengendalikannya, pukul aku. Cepat pergi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kamu tidak apa-apa. Tahan sebentar, ya. Sebentar lagi kita sampai. Yeming, Yeming. Kamu tidak apa-apa. Jangan membuatku takut. Aku masih di sini. Cepat pergi, obat itu mengandung bahan paling kuat. Cepat pergi, cepat. Hei, aku harus bagaimana untuk membantumu? Aku ambilkan minum, ya. Suatu saat nanti, aku pasti akan menidurimu. Aduh. Xiao Kuan, bukannya kamu suka perempuan. Kita akan terpaksa. Yeming memang jago berkelahi, tapi kita bisa menghindarinya. Untuk mendapatkan Nona Lin, kita tidak perlu takut pada perlindungannya.
Hei, kamu ini memang paling licik. Kamu sudah bangun. Soal semalam. Semalam itu atas kemauanku sendiri. Oh, aku pesankan makanan untukmu. Sup torpedo harimau. Aku ambil dulu. Lepaskan aku. Siapa kalian? Lepaskan aku. Lian. Lepaskan. Siapa kalian? Ah, lepaskan aku. Brengsek. Hei Siri, cari tahu siapa yang membawa pergi Linran. Buat dia membayar dengan darah. Hahaha. Nona Lin, jangan takut. Sebentar lagi, aku akan membuatmu terbang ke surga. Zhang Feng, kamu mau apa? Kamu gila. Aku mau apa? Tentu saja aku ingin menidurimu. Ah, wangi sekali. Lily, aku sudah lama menginginkanmu. Bermimpilah, sampai mati pun aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dasar jalang, jangan sok suci di depanku. Dengar, ya, aku menyukaimu itu adalah kehormatan bagimu. Kalau setuju, apapun yang kamu minta akan kuberikan. Kalau tidak, Cih, bajingan. bajingan, biar kutunjukkan. Seberapa bajingannya aku. Aarg. Lepaskan aku. Dasar wanita kaya, kamu cari mati, sialan. Ah, kamu. Pergi dari sini, biar ku bunuh kau. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Aku putra sulung keluarga Zhao. Yang akan kuhancurkan justru keluarga Zhao Mu. Heh, sombong sekali. Hehehehe. Siapakah Anda? Menghancurkan keluarga Zhao-ku. Apa kau tidak takut keseleo lidah karena bualanmu? Zhao Chuanfeng. Ka kamu Yeming. Tidak mungkin. Dulu, aku sendiri yang mengantar mayatmu ke ibu kota. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Keluarga Zhao kalian ternyata memang ada hubungannya dengan insiden itu. Habisi dia. Habisi dia, brengsek. Omong kosong, bocah ini sudah lebih dari sekali merusak rencanaku. Bunuh dia, cepat bunuh dia untukku. Hanya mengandalkan kalian. Yeming, aku tahu kau jago berkelahi. Tapi ini di kediaman keluarga Zhao. Aku bukan hanya akan membunuhmu, tapi juga seluruh keluargamu. Setelah kau mati. Akan kutiduri istrimu. Diam, ayah. Aku bilang diam. Aku jadi penasaran. Dulu, bagaimana caramu bisa selamat? Bangkit dari kubur, atau karena si Huzi yang legendaris itu? Yang menggantikanmu di peti mati. Bos, kakak penipu, harimau, istri. Tapi semua itu tidak penting. Hari ini, kau akan mati sekali lagi. Kau terlalu banyak bicara. Pokoknya hari ini aku akan membawanya pergi. Coba kita lihat siapa di antara kalian yang berani menghalangiku. Cih, sombong sekali bicaramu, serang dia. Sial, kalian takut apa? Serang. Semuanya berhenti. Kulihat siapa yang berani bergerak. Bos, aku terlambat. Muncul dari mana kau? Sombong sekali, ya. Bicara lagi, akan kupotong tanganmu itu. Nona besar Li. Tak kusangka kepala keluarga Zhao mengenaliku. Nona bicara apa? Nona Lin, Anda adalah putri sulung keluarga Li. Di Jinling, siapa yang tidak kenal Anda? Nona Li, kedatangan Anda ke kediaman Zhao kali ini. Untuk memusnahkan keluarga Zhao Mu. Nona Li, seingatku, aku tidak pernah menyinggung Anda. Pernah menyinggungku atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, kalian telah menyinggung suamiku. Apa? Kau bilang si pecundang ini. Bos, bagaimana mungkin? Nona Li, Anda pasti salah paham. Dia itu cuma penjaga gerbang busuk, cukup.
semua pelayan dari keluarga ini. Patahkan kedua kaki mereka. Usir dari Jinling. Jangan, jangan. Ye Bing, Tuan Besar, kakek. Aku ini anjing dan babi. Aku lebih rendah dari anjing dan babi. Ye Bing, ampuni aku. Kau akan menyesal. Bos. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak membunuh Zhao Chuanfeng dan putranya. Mereka pasti akan membalas dendam padamu. Balas dendam. Aku sengaja membiarkan mereka untuk balas dendam. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memancing ikan besar di belakang mereka? Bos, sudah beres. Aku masih harus kembali ke keluarga Lin. Kau kirim orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik ayah dan anak keluarga Zhao. Setiap saat. Ayah. Kenapa ayah membawaku ke sini? Ye Ming sudah mematahkan kaki kita berdua. Siapa tahu apa lagi yang akan dia lakukan setelah ini. Sebaiknya kita kabur saja. Kau tahu apa? Ini adalah sasana bela diri milik Chao Zhen dari keluarga Chao. Dia satu-satunya pendekar di kota Jinling yang mencapai tingkat kulit tembaga. Pendekar? Ayah. Maksud ayah? Bukankah si Ye Ming itu jago berkelahi? Aku ingin lihat, berapa jurus dia bisa bertahan di hadapan Chao Zhen. Lalu, bagaimana kalau Chao Zhen tidak mau membantu kita? Itu bukan terserah dia. Kejadian tahun itu, keluarga Chao juga tidak bisa lepas tangan. Tapi, bagaimana dengan keluarga Li? Kalau Ye Ming mati, apa nona besar keluarga Li akan memusuhi keluarga kita, demi orang yang sudah mati? Lagi pula, kalau langit runtuh, ada yang lebih tinggi untuk menahannya. Dalang dibalik kejadian tahun itu, statusnya jauh lebih mulia daripada keluarga Li, hehehe. Warisan bela diri kuno ini memang luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah menembus tingkat kulit tembaga, dan menjadi pendekar tingkat tulang besi. HMPH, lihat. Lihat, ku bilang juga apa? Putrimu diam-diam membawa masuk laki-laki lain. Kau masih tidak percaya. Laki-laki itu bahkan sudah menyelinap masuk ke dalam rumah. Aduh, nama baik keluarga Lin sudah hancur lebur gara-gara dia. Anak kurang ajar, kurang ajar. Aku, Ye Ming, bukan pria simpanan. Dia tunanganku. Tunangan? Aku. Tunangan. Hari ini akan kuhajar kau sampai mati, anak sialan. Kakek Lin, emosi Anda sepertinya berlebihan. Dulu, apa yang kalian katakan? Asalkan aku menyelesaikan masalah 10 juta dari keluarga Zhao, kalian akan membiarkan Liran menikah denganku. Menikah denganmu? Cih, kau pecundang. Kau masih mau jadi menantu keluarga Lin kami. Coba kamu ngaca dulu. Lihat seperti apa dirimu. Benar? Kalau bukan karena kakakku, dia pasti sudah lama menikah. Tidak akan jadi seperti ini sekarang. Lin Si, beraninya kau bicara begitu. Kau tidak sadar dengan semua perbuatan kotormu sendiri. Hah? Aku melakukan apa? Aku kan melakukan ini demi kebaikanmu. Aku. Aku tidak seberuntung itu. Kau. Cukup. Kau benar-benar membuatku kecewa. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Pergi dari sini. Tunggu dulu. Aku tidak keberatan mengusirnya dari keluarga Lin. Tapi sebelum itu, kepada putraku. Grup Lin aku yang dirikan sendiri. Atas dasar apa aku harus memberikannya padanya? HMPH. Atas dasar apa? Atas dasar kau memelihara pria simpanan dan merusak nama baik keluarga Lin kita. Aku tidak melakukannya, BI. Sudahlah, akui saja. Lagi pula kita ini satu keluarga. Perusahaan ini atas nama siapapun, kan sama saja. Sekalipun aku harus menjual perusahaan ini, aku tidak akan memberikannya padamu. Ye Ming, kita pergi. Baik, pergi sana. Kalau punya nyali, jangan pernah kembali lagi. Ye Ming, maafkan aku. Aku nggak apa-apa, aku nggak ambil pusing. Ini kan bukan salahmu. Lagi pula, kalau bukan karenamu, nyawa ibuku pasti sudah tidak tertolong. Aku bahkan belum sempat membalas budimu. Oh, iya, Ye Ming. Waktu itu, bagaimana caramu menyelamatkanku dari keluarga Zhao? Tentu saja aku ingat. Waktu aku jadi satpam, aku kenal beberapa teman baik, kan? Begitu mereka dengar tunanganku diculik, mereka semua langsung datang.
Sayang, aku balik ke kantor dulu. Ya, masih banyak sekali pekerjaan yang belum ku selesaikan. Ini semua salahmu. Bukannya kamu bilang akan menyuruh anak sialan itu menyerahkan perusahaannya. Kenapa kamu terburu-buru? Perusahaannya tidak akan kemana-mana. Memangnya dia bisa kabur? Kalau dia tidak mau memberikannya, kita suruh Lindsay menemuinya setiap hari. Siapa kalian? Beraninya kalian membuat onar di kediaman keluarga Lin. Mana yang namanya Yeming? Keluar dan hadapi kematianmu. Siapa kalian? Kami keluarga Lin. Aarg. Suamiku. Aku tanya, mana Yeming? Pak Lin. Orang ini adalah seorang pendekar dari keluarga Chao. Kalau keluarga Lin kalian tahu diri, cepat serahkan si Yeming dan Lin Yiran, pasangan terkutuk itu. Bawa mereka ke hadapanku. Yeming dan Lin Yiran tidak ada di rumah. Tidak ada. Ya, bagus. Saya akan segera menelepon mereka untuk pulang. Apa? Ada apa dengan keluarga Lin? Pendekar? Baik, aku segera kembali. Ada apa? Keluarga Lin sedang ada masalah. Aku harus segera pulang. Aku ikut denganmu. Ini bukan masalah besar. Kamu tunggu saja di kantor dengan tenang. Aku akan segera kembali. Kalau begitu, hati-hati ya. Yeming, maafkan aku. Pendekar itu datang untuk mencarimu. Aku tidak bisa membiarkanmu berkorban sendirian. Shishi, umpannya sudah dimakan. Ayah. Dasar anak tidak tahu malu. Lihat masalah besar apa yang kau timbulkan untuk keluarga Lin. Katakan, di mana si pengecut Yeming itu? Aku tidak tahu. Oho. Sepertinya Nona Lin ini. Tidak rela melepaskan si pecundang itu, ya. Cepat katakan, di mana bajingan Yeming itu? Ayahmu yang tak berguna ini ada di tangannya. Mulai sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Kamu apa? Wanita jalang, beraninya kau membela orang luar. Kau akan membuat keluarga Lin hancur dan binasa. Ya Tuhan. Kenapa wanita ini begitu kejam? Dasar tidak punya hati nurani. Sini biar ku hajar kau. Ran, aku katakan untuk terakhir kalinya. Serahkan Yeming padaku. Ayah, Yeming sudah menyelamatkan nyawa kita sekeluarga. Kalau ayah menyerahkannya sekarang, itu sama saja dengan membiarkannya mati. Kan? Apa kau tuli? Siapa yang menyuruhnya menyelamatkan kita? Itu semua karena dia sok pahlawan. Kalian. Semua ini adalah perbuatanku. Kalau mau membunuh, bunuh saja aku. Tidak ada hubungannya dengan Yeming. Perbuatanmu. Kalau begitu, kau harus pikirkan baik-baik. Kalau aku bilang akan membantai seluruh keluargamu, aku pasti akan melakukannya. Coba saja kau sentuh dia. Kenapa kamu ke sini? Bukannya aku sudah menyuruhmu menungguku di kantor. Cepat pergi. Orang itu adalah seorang pendekar. Yang kuhajar memang para pendekar. Sombong sekali. Chao Zhen. Sepertinya insiden tahun itu. Ada hubungannya dengan keluarga Chao kalian. Ada hubungannya. Kau mungkin tidak tahu. Ya, dulu, aku menemukan seluruh tulang saudaramu satu persatu. Saat dia terkapar di tanah seperti gumpalan lumpur. Dia masih memohon padaku untuk mengampunimu. Hahaha, hari ini akan kubuat kau merasakannya juga. Yeming, oh, Yeming, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau dapat kepercayaan diri untuk bicara seperti itu. Apa kau lupa? Dulu, bagaimana kau merangkak di tanah seperti seekor anjing? Chao Zhen, kau cari mati. Nona Besar Li, apa kau sedang mengancamku? Atau kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Aku sarankan kau jangan ikut campur. Kalau tidak, bahkan keluarga Li pun belum tentu bisa melindungimu. Baiklah. Kalau begitu, kau boleh mencobanya. Bagaimana mungkin? Aku ini pendekar, kulit baja. Kau tidak mungkin bisa menahan pukulanku ini. Kulit baja.
Kekuatan seperti ini juga pantas disebut kulit baja. Yiming, aku ini pendekar dari keluarga Cao. Coba saja kau bergerak lagi. Monyet. Yang kuhajar memang keluarga Cao kalian. Tuan Cao, Shishi, tolong urus tempat ini. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Cao untuk menuntut keadilan. Ayo, semoga rezekimu seluas lautan timur, dan umurmu sepanjang gunung selatan. Baik, aku minumnya. Kawan, duduk yang benar. Ayo, kita semua bersulang. Cao Zhengchun, keluar kau. Siapa itu? Apa kau tidak salah tempat? Boleh saya tahu, Anda ini siapa? Datang membuat onar di kediaman Cao kami. Apa kau tidak takut mati? Takut mati. Aku sudah mati 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Itu kau. Sepertinya kepala keluarga Cao masih mengingatku. Aku tidak tahu apakah kepala keluarga Cao masih ingat. Utang darah puluhan saudaraku. Yiming. Aku sungguh tidak menyangka kau masih hidup. Aku tak menyangka kau berani seenaknya datang ke kediaman keluarga Cao. Kau ini cari mati, ya? Aku datang ke kediaman Cao kali ini untuk menuntut keadilan bagi puluhan saudaraku yang telah gugur dan memintanya darimu. Kalau kau tidak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Hahaha, Yiming. Di Jinling, keluarga Cao adalah keadilan itu sendiri. Sudah diberi jalan hidup, kau tak mau. Neraka tak berpintu, kau malah datang mencarinya. Hari ini, karena kau sudah masuk ke gerbang keluarga Cao kami. Hidup atau matimu bukan lagi urusanmu. UFO. Cuma segini kekuatan keluarga Cao kalian. Benda yang kau gunakan. Ahli bela diri. Sudah kubilang kau ini nekat sekali. Berani-beraninya kau membuat onar di kediaman Cao. Tapi jangan kira cuma kau seorang ahli bela diri. Hahaha. Aduh. Cuma segini. Kau. Tidak mungkin. Aku, kepala keluarga Cao yang terhormat, bisa kalah dari ahli bela diri pecundang sepertimu. Hiaa. Aarg. Kau melumpuhkan ilmuku. Yiming, apa yang kau lakukan? Aku sedang membereskan orang ini. Kau ke sini. Kau tidak akan berani membunuhku. Diam, kalau kau masih mau hidup. Jawab pertanyaanku dengan jujur. 3 tahun lalu, siapa yang menyuruhmu untuk memburuku? Akan kuberitahu. Keluarga Yo menyuruhku untuk mencegat dan membunuhmu lagi. Mereka tidak boleh membiarkan kalian masuk ke ibu kota. Kalau tidak, keluarga akan dalam bahaya. Kalian belum tahu, kan? Mereka mengundang semua keluarga besar ke ibu kota dalam waktu dekat. Siapa kepala keluarga Cao? Anda kepala keluarga Cao. 3 hari lagi, tuan kami, Yo Qiankun, akan melangsungkan pernikahan dengan Nona Xiao Yusuan dari keluarga Xiao. Mohon dipastikan Anda hadir. Xiao Yusuan. Yo Qiankun. Semakin menarik saja. Bos, Zhao Chuanfeng dan putranya sudah dibereskan. Keluarga Cao, mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga Cao di Jinling. Kau bersiap-siaplah, kita akan pergi ke ibu kota. Yiming, kau mau pergi. Bos kami tidak apa-apa. Tidak ada yang ingin kau katakan. Aku sangat berterima kasih karena kau sudah membantu keluarga Lin melewati krisis ini. Bisakah kau memberitahuku, siapa kau sebenarnya? Aku hanyalah Yiming. Aku tetaplah Yiming. Sekarang, ada hal penting yang harus kulakukan. Kau tidak perlu bicara lagi. Aku akan menunggumu.
sebagai tunanganmu. Shishi, ayo. Kita pergi ke ibu kota. Saudara-saudara kita dimakamkan di sini. Bos, setelah insiden yang menimpamu, saudara-saudara kita dianggap sebagai pengkhianat. Mereka tidak diizinkan masuk ke Taman Makam Pahlawan. Jadi, mereka hanya bisa dimakamkan di Bukit Tandus ini. Cukup, jangan bicara lagi. Aku yang sudah mencelakakan mereka, tak satu pun dari mereka yang pengecut. Tapi pada akhirnya, tak ada yang mendapat tempat peristirahatan yang layak. Antar aku ke atas. Sialan, sampah, sepertinya kau sudah bosan hidup. Sini berikan padaku. Sialan, menjaga beberapa makam butut ini. Memangnya mereka benar-benar ayahmu? Hah? Kawan-kawan, hari ini kita bantu sirami mereka baik-baik. Hei, yang dimakamkan di sini adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah prajurit yang gagah berani. Kalian tidak boleh menghina mereka. Persetan dengan perasaanmu itu. Kakak. Aku minta maaf. Kak. Ini aku, Long Tai, yang tidak becus dan tidak bisa melindungi kalian. Kakak. Aku ini memang pecundang tak berguna. Kau si pincang ini memangnya bukan sampah. Hahaha, jangan banyak bacot lagi. Cepat seret mayatnya dan kita lapor. Siap. Kalian cari mati. Siapa kau? Brengsek. Berlutut. Ternyata kau, Long Tai. Kau. Bos. Bos, kau akhirnya kembali. Saudara-saudara kita. Mereka. Bos, cepat pergi dari sini. Orang-orang keluarga Yo ingin membunuhmu. Keluarga Yo. Long Tai. Aku di sini untuk membalaskan dendam Xiao Yun. Tak akan ada satupun orang dari keluarga Yo yang kusisakan. Siapa yang menyuruh kalian pergi? Katakan, siapa yang menyuruh kalian kemari? Tidak ada yang menyuruh kami. Kami hanya jalan-jalan saja. Omong kosong. Kalian menggali makam kakakku. Kalian pantas mati. Aku peringatkan kau, ya, ada orang kuat di belakangku. Aku pasti mati. Hah. Nanti kau tidak akan punya kesempatan untuk bicara lagi. Kau mau bicara atau tidak masalah. Keluarga Yo yang menyuruhku. Hebat sekali keluarga Yo ini. Kau kembali dan sampaikan pada Yo Qian Kun. Di hari pernikahannya, aku sendiri akan datang untuk memberinya selamat. Hei. Untuk apa aku memelihara kalian semua? Tuan, ini bukan salah kami. Jadi ini salahku, begitu? Hah, Tuan. Orang itu juga menyuruh kami menyampaikan pesan untuk Anda. Dia bilang, di hari pernikahan Anda, dia pasti akan datang sendiri untuk memberi selamat. Sialan, lancang sekali, Tuan kedua tiba. Kakak memanggilmu. Dia ingin kau menyelidiki seseorang. Yeming. Yeming, bukankah dia sudah mati? Hah, dia bukan hanya hidup. Api juga berani menantang keluarga Yo kita. Maksud kakak? Belum tentu. Kalau kau selidiki dan ternyata memang si pecundang itu. Ada apa lagi? Bawa dan tahan dia dulu. Kau urus sendiri masalah ini. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Baik, Kak. Aku segera ke sana. Yeming, kukira setelah menggali begitu banyak makam teman-temanmu, aku tetap tidak akan menemukan apa yang kuinginkan darimu. Ternyata kau masih hidup. Sepertinya cincin itu masih ada padamu. Bos, itu iring-iringan mobil keluarga Yo. Keluarga Yo. Aku bahkan belum mencari mereka. Mereka sudah datang mencariku lebih dulu. Sial, bagaimana bisa orang-orang keluarga Yo datang secepat ini? Bos, aku akan mengerahkan kekuatan keluarga Li sekarang. Tidak perlu. Kau bawa Long Tai kembali ke keluarga Li dulu. Untuk saat ini,
Jangan ungkapkan hubunganku dengan keluarga Li. Lalu, bagaimana denganmu? Karena Yo Qiankun ingin bermain, maka aku akan menemaninya bermain. Hahaha. Ternyata benar-benar kau, anjing brengsek. HMPH, kukira kau sudah mati. Younan, ternyata kau. Di mana si tua bangka Yo Qiankun itu? Untuk menghadapi pecundang sepertimu, apa kakakku perlu turun tangan sendiri? Tangkap dia. Hanya mengandalkan kalian. Heh. Kau, Ye Ming, aku tahu kau hebat. Tapi kali ini bukan hanya aku seorang. Oh ya, Kapten Liu. Kapten pasukan pengawal Jinling, Liu Zheng. Kejahatan pengkhianatan negara. Ayo. Polisi militer, tangkap dia. Bicara apa kau? HMPH. Bicara apa? Aku bilang kau pengkhianat, maju. Kau berani melawan. Bukankah kau jago berkelahi? Pukul mereka. Hahaha. Informasi intelijen 3 tahun lalu. Keluarga Yo yang menjualnya. Teman-temanmu juga kami yang membunuhnya. Bahkan makam teman-temanmu itu kami yang menggalinya. Hahaha, pukul aku, brengsek. Hahaha, dasar pecundang. Kapten Liu, terima kasih atas bantuanmu. Nanti, keluarga Yo pasti akan memberimu imbalan besar. Hahaha, gampang diatur. Borgol dia. Kak, bos. Kenapa dia tidak melawan? Dia tidak bisa melawan. Dia adalah anggota pasukan pengawal. Yang memimpin adalah wakil kapten pasukan pengawal, Liu Zheng. Kalau dia melawan, perintah militer itu mutlak. Lalu bagaimana? Aku harus menyelamatkan bos. Aku tidak bisa diam saja melihat dia ditangkap. Percuma kau ke sana. Aku akan mencari pamanku. Dia adalah komandan pasukan pengawal. Aku pasti punya cara. Ye Ming. Kau membocorkan rahasia negara dan menyebabkan kerugian besar. Kau tahu apa hukumanmu? Hahaha. Benar sekali. Hahaha. Bukan kau yang menentukan, brengsek. Kami punya banyak cara untuk membuatmu mengaku. Hentikan. Komandan, Anda, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang. Apa kau mau membuat kekacauan besar? Hei. Sudah cukup, kubilang lepaskan dia. Tapi bajingan ini, kubilang lepaskan dia, brengsek. Baik. Terima kasih. Tidak perlu. Shishi yang memintaku untuk menolongmu. Selain itu, dia juga membantumu mengumpulkan semua bukti kejahatan keluarga Yo. Mulai sekarang, jangan temui dia lagi. Paman, Ye Ming adalah satu-satunya temanku. Paman harus menolongnya. Hah, Shishi, paman bisa menolong temanmu itu. Bahkan membantumu menghancurkan keluarga Yo. Baik. Aku akan pulang dengan paman. Bos, kau akhirnya keluar. Apa si brengsek Liu Zheng itu mengganggumu? Biar aku pergi memberinya pelajaran. Bos, apa dia sudah pergi? Hanya keluarga Li dari ibu kota. Cepat atau lambat, aku akan merebutmu kembali. Bos, lalu sekarang kita mau apa? Pergi. Pernikahan Yo Qiankun. Aku akan menuntut keadilan. Kak, sudah diselidiki. Bocah itu memang Ye Ming. Liu Zheng sudah menangkapnya. Jangan terburu-buru. Besok adalah hari pernikahanku. Tunggu sampai acara ini selesai. Aku akan memberinya pelajaran. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tenang saja, Kak. Semua keluarga besar maupun kecil sudah menerima undangan kita. Hahaha. Itu Xiao Yuchen. Apa?
Dia masih tidak mau bicara. HMPH, jalan ini. Tidak tahu diuntung. Apa yang mau kau lakukan? Kau tanya apa yang mau kulakukan? Jalang. Besok kau akan menjadi wanitaku. Tapi sekarang masih saja memikirkan pecundang itu. Ye Ming bukan pecundang. Kalau aku membunuhnya, Kau tidak akan pernah mendapatkan cincin itu. hahaha, apa kau benar-benar berpikir aku melakukan ini demi cincin itu? Sehingga aku mau menikahimu. Mungkin kau belum tahu. Kakak Xieting Mu itu. Dia belum mati. Sekarang dia ada di tanganku. Kalau kamu tidak mau dia mati, datanglah besok. Paham? Kamu tahu, kan caraku? Tuan Yo, apakah Anda bersedia menerima wanita ini sebagai istri Anda? Mengikat janji suci pernikahan dengannya, dalam sakit maupun sehat, dalam miskin maupun kaya, untuk selalu mencintai dan menghormatinya, selalu setia kepadanya, sampai akhir hayat Anda. Tentu. Dia tidak mau. Ye Ming. Kabur dari tim penegak hukum. Kabur? Apa dasarmu bilang aku kabur? Cepat serahkan rekaman suaranya padaku. Wanita ini. Kak, kurasa dia bisa lari dari tim penegak hukum. Kemungkinan besar dia kabur dari penjara. Pantas saja nyalinya besar sekali. Ternyata dia seorang buronan. Harusnya ditangkap saja. Apa aku perlu kabur dari penjara? Lize sendiri yang melepaskanku. Lize sendiri yang melepaskanmu. Ye Ming, sialan, kamu tahu siapa Lize itu? Dia itu kapten di tim penegak hukum. Beraninya kamu. Ye Ming, 3 tahun lalu kamu mengkhianati kawan-kawanmu. Dan menjadi seorang pengkhianat. Tidak, aku tidak melakukannya. Semua kawan kita mati. Hanya kamu yang masih hidup. Apa kamu benar-benar dilepaskan? Yusuan, aku tidak. Aku tidak melakukannya. Memangnya Kapten Lize mau melepaskanmu? Coba lihat siapa dirimu. Sampah? Pantas saja semua kawanmu mati. Kian Kun, kamu yang seharusnya mati. Kak Sue, Sue. Kenapa? Menyerahlah, iya, aku mohon padamu. Menyerah. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Sampah. Kamu tidak dengar apa kata istriku. Ye Ming, Ye Ming. Demi Yusuan. Aku beri kamu kesempatan untuk menyerah. Kalau tidak, sekarang juga akan kupanggil tim penegak hukum untuk menangkapmu, buronan. Kukatakan sekali lagi, aku tidak kabur dari penjara. Siapa yang bisa membuktikan kamu tidak kabur? Kamu tidak akan bisa lolos. Sue, aku bisa buktikan kalau bos tidak kabur. Kamu bisa buktikan kalau bos tidak kabur. Kapten Lize sendiri yang melepaskannya. Sialan, dia itu siapa? Seenaknya saja bicara. Sialan, cuma orang pincang. Benar. Orang pincang di hadapan kalian ini. 3 tahun lalu juga seorang pengkhianat. Hahaha, pengkhianat. Kalau tidak terima, ayo berkelahi, lihat saja nanti.
Kutanya sekali lagi. Kamu percaya atau tidak? Kalau kamu tidak mau dia mati, datanglah besok. Bos, Kak Xuan, bos. Dia bukan buronan. Biar aku yang hadapi. Kalau begitu, selanjutnya, kita selesaikan urusan yang lain. Apa maksudmu? Nyawa 43 kawanku. Mau kamu bayar dengan apa? Sampah? Apa yang kamu bicarakan? Kematian kawan-kawanmu itu. Bukankah karena kamu kabur dari pertempuran? Apa kebenarannya? Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun. Tentu saja aku tahu. Kebenarannya adalah kamu mengkhianati kawan-kawanmu. 2 hari lalu ditangkap oleh Liu Zheng atas tuduhan pengkhianatan negara. Dan hari ini kamu kabur. Karena kamu tidak mau bertobat. Kalau begitu akan kupanggil tim penegak hukum untuk menangkapmu, pengkhianat. Tim penegak hukum, bagus. Panggil saja mereka kemari. Kita lihat mereka akan menangkapku atau menangkapmu. Konyol. Kamu pikir kamu itu siapa? Kapten Liu Cheng itu saudaraku. Otakmu sudah korslet, ya? Kamu. Niu, cepat pergi. Pergi? Kenapa aku harus pergi? Aku susah payah menyelamatkanmu dari Tuan Yo. Sudah, jangan bikin kacau. Sudah, jangan bikin kacau. Aku bikin kacau. 43 nyawa. Nyawa 43 kawanku. Semuanya hancur di tangan Yao Qiankun. Xiao Yusuan boleh tidak menganggap mereka saudara. Tapi aku, Ye Ming, tidak bisa. Aku akan pertaruhkan segalanya untuk menuntut keadilan bagi mereka. Hah. Karena kamu cari mati. Kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Keluar. S. Semuanya berhenti. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sana? Yo, haha. Kapten Liu, kenapa cepat sekali datang? Hahaha, selamat, ya, selamat. Menang 500, hahaha. Liu Jiazuang yang bilang, di mana buronannya? Jin Cheng, benar. Itu dia, Ye Ming. Cepat tangkap dia. Buronannya adalah dia. Benar, Kapten Liu. Anda tidak tahu betapa sombongnya anak ini tadi. Jongkok. Tuan Ye. Hahaha, ada apa? Kapten Liu, mau menangkapku lagi. Mana mungkin? Anda kan dilepaskan langsung oleh kepala tim Lize. Mana berani saya menangkap Anda? Hahaha. Kapten Liu. Apa kamu tidak salah? Kepala tim MU itu. Bagaimana mungkin berurusan dengan orang udik sepertinya? Dia itu cuma seorang buronan. Buronan bangsat. Kau masih berani bicara? Hah? Banyak bacot lagi? Kubuat kau membusuk seumur hidup di penjara. Apa kamu ditipu olehnya? Kau juga? Tutup mulutmu. Kau dalam masalah besar. Nanti aku akan membereskanmu. Pak Lin, menurut Anda masalah ini? Bagaimana cara menanganinya? Yao Qiancheng membantai 43 saudaraku. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ye Mei, jangan memfitnah. Kematian saudara-saudaraku jelas disebabkan olehmu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yo kami. Tidak ada hubungan. Kau menyuruh orang menggali kuburan saudaraku. Kau berani bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau berulang kali mencoba membunuhku. Kau berani bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak kau punya bukti apa? Justru karena tidak ada bukti. Jangankan Liu Zheng, bahkan jika Li Jie sendiri yang datang, dia tidak akan bisa menyentuh keluarga Yao kami sedikit pun. Oh. Jadi tidak ada bukti. Bukti, kan? Baik, akan kuberikan kalian bukti. Long Tian, berikan benda yang diserahkan Kapten Li Jie pada kita. Semuanya, lihatlah. 3 tahun lalu. Saudaramu.
Kuburan saudara-saudaramu yang kau kenal. Kami keluarga Yo sudah menggali semuanya. Kan? Bagaimana mungkin? Waktu itu jelas-jelas tidak ada orang lain di sekitar. Mulan, apa kau tidak berpikir? Kenapa waktu itu hanya aku yang ada di sana? Kau. Lihat perbuatanmu. Kepala keluarga Yo, mau mengaku bersamaku. Apa? Kau mau menangkapku? Seorang kapten rendahan sepertimu tidak akan bisa menangkapku. Kepala keluarga Liu, apa kau datang ke sini untuk membunuhku? Tim penegak hukum tidak bisa menangkapku. Kapten, dia melawan saat ditangkap. Melawan. Sebagai seorang kesatria turun-temurun, tim penegak hukum, bahkan jika Li Ze datang sendiri, tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Yah. Sekarang tidak lagi. Jangan. Bagaimana ini mungkin? Aku jadi orang tak berguna. Ini tidak mungkin. Tangkap dia. Oke. Cepat, maju. Yeming. Kau akan mati sengsara. Keluarga Ji akan datang membalaskan dendamku. Aku akan menunggumu di neraka. Yeming. Ampuni aku, kakakku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Bawa pergi. Yo Qiankun sudah menerima hukumannya. Seharusnya kau ikut denganku. Yusuan, Yo Qiankun sudah menerima hukumannya. Apa kau mau ikut denganku? Aku tidak bisa ikut denganmu. Kenapa? Yo Qiankun kali ini pasti mati. Tidak ada yang bisa mengancammu lagi. Bukan karena itu. Aku sudah menikah. Sekarang aku adalah bagian dari keluarga Yo. Kak Yusuan. Yeming, maafkan aku, tapi aku punya alasan yang memaksaku untuk menolakmu. Bos, cepat kejar dia. Kak Yusuan. Sudahlah, Kak Long, jangan dikejar lagi. Kau pergi siapkan semuanya. Aku ingin menemui orang ini. Gadis itu sudah ditangkap. Lalu bagaimana ini? Masih tanya bagaimana? Satu-satunya jalan ya kabur. Kenapa panik? Yo Qiankun sudah ditangkap. Kalian berdua, berkemaslah. Aku akan menemui keluarga Qi. Kita lihat apa kata mereka. Setelah Yo Qiankun mengabdi pada mereka bertahun-tahun, keluarga Qi itu benar-benar membuatku muak. Long Zeng. Dendam Zhang Yun, Qi Guang, dan saudara-saudara kita sudah kubalaskan. Bos, selanjutnya kita pergi ke ibu kota. Dendam sudah terbalas. Tapi budi belum terbayar. Maksudmu Kak Shishi, bukan hanya demi dia. Sebelum bajingan tua Yo Qiankun itu ditangkap, dia menyebut nama Ji Xiaolan. Masalah ini, mereka juga tidak bisa lepas tangan. Anak durhaka, kau mau membuat ayah mati marah. Hah, Siapa yang menyuruhmu mencari pengkhianat itu? Yeming bukan pengkhianat. Tutup mulutmu. Aduh, ayah, tenangkan diri Anda. Adikmu ini tidak butuh kau berpura-pura baik di sini. Apa maksudmu? Aku memberitahu ayah kau kabur diam-diam. Juga demi kebaikanmu. Lagi pula, bos MU itu, di ibu kota juga sudah terkenal reputasinya. Kukatakan sekali lagi, dia bukan pengkhianat. Tutup mulutmu. Apa dia pengkhianat atau bukan? Keluarga Ji kami tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah, apakah cincin itu benar-benar ada di dalam lemari itu atau tidak? Sudah, diamlah, bajingan tua. Menurutku, membiarkan Li Shishi di tangan keluarga Li kalian, juga tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Bagaimana kalau serahkan saja dia pada keluarga Ji kami? Kepala keluarga Li sepertinya tidak keberatan. Tapi, bawa pergi wanita jalang ini. Lepaskan aku, lepaskan tuan muda ketujuh.
Cuacanya sudah berubah. Musim panas, ya. Wen, aku pergi dulu sebentar. Untuk sementara, urusan keluarga Li kuserahkan padamu. Jadi ini ibu kota, ya, bos. Gedungnya putih sekali, ya, maksudku, dadanya besar sekali. Lihat apa kamu. Tangan dan kakimu lamban, matamu juga tidak awas. Rasain kamu nanti. Ngapain kamu masuk sendirian, brengsek? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku datang untuk mencari seseorang. Cari orang? Kamu orang kampungan, kenapa tidak bertani saja di desa? Kamu datang ke sini. Kamu apa? Cepat pergi dari sini. Mulutmu bau. Caramu bicara keterlaluan sekali. Kamu ini muncul dari mana? Tahu dari mana? Bos? Oh, aku tahu sekarang. Ternyata kamu komplotan si pincang ini. Sudah kubilang, jaga bicaramu baik-baik. Aku memang menghinanya. Terus kenapa? Dasar pincang sialan. Pincang sialan, coba katakan sekali lagi. Kamu berani menyentuhku. Beraninya kamu menyentuhku, brengsek. Kamu tahu siapa aku. Tidak pernah ada yang berani menyentuhku seujung kuku pun. Satpam. Dua bajingan ini menggangguku. Patahkan kakinya untukku. Kawan. Kakimu mau kau patahkan sendiri, atau biar kami yang melakukannya. Aku ini temannya nona muda Li kalian. Coba saja sentuh aku. Kalian diam saja. Tunggu apa lagi? Lihat penampilan mereka yang sok beradab itu. Kau pasti akan mengira kalau mereka benar-benar teman nona Li, kan? Cih, hampir saja aku takut. Dua orang tidak berguna. Sudah kuduga. Nona muda kami, mana mungkin berteman dengan dua sampah seperti kalian? Teman-teman, jangan diam saja, habisi mereka. Coba siapa yang berani bergerak. Ada apa ini? Kenapa lari-lari? Selamat siang, Presdir Li. Kamu kakaknya Shishi, kan? Kami temannya. Apa? Jadi kalian benar-benar teman nona Li? Presdir Li, maafkan saya tidak tahu. Teman apa? Adikku tidak punya teman sepertimu. Kalian dua bajingan berani menipuku lagi. Di mana Shishi? Aku mau bertemu Shishi. Li Shishi, wanita jalang itu, sudah mati di kediaman keluarga Ji. Apa katamu? Apa yang kalian lakukan pada Shishi? Apa maksudmu apa yang kami lakukan padanya? Li Shishi sendiri yang mencuri barang keluarga Ji. Kakek Li, untuk meredakan amarah keluarga Ji, mengusirnya dari keluarga. Apa urusannya denganku? Kamu bohong? Kak Shishi adalah kepala keluarga Li. Tidak mungkin dia mencuri barang keluarga Ji. Kepala keluarga Li? Maaf sekali. Kepala keluarga Li sekarang adalah aku. Lemparkan mereka keluar. Sialan, cari mati rupanya. Berani-beraninya menipu aku, saudara-saudara. Habisi mereka untukku. Kak, kami hanya ingin mencari Shishi. Jangan paksa aku bertindak. Mencari Li Shishi, HMPH. Pikirkan saja cara keluar dari sini hidup-hidup. Serang. Shishi. Sialan. Dasar kau pengemis bau. Bagaimana mungkin kamu? Kukatakan sekali lagi padamu. Jaga mulutmu baik-baik. Long Tian, ayo pergi. Halo, Ji Shuai. Bukankah kau terus mencari Xian Li itu? Dia sudah muncul. Kenapa kau harus menyiksa dirimu seperti ini? Membuat dirimu jadi begini. Dasar kau sampah bodoh. Bosku pasti akan datang untuk membalas dendam. Jalang. Maksudmu Xianming, pecundang itu? Bukankah cincin itu ada di tangannya? Sekarang, aku akan membuat. Dia hancur menjadi debu. Dengan begitu, cincin itu akan jadi milikku. Hahaha. Oh. Aku lupa memberitahumu. Aku punya satu informasi lagi. Informasi tentang cincin itu kudapatkan dari keluarga Yao. Yaitu si Jinming itu. Xiao Yusuan dari keluarga Yao. Tidak mungkin. Kak Yusuan. Dia, tidak ada yang tidak mungkin. Yang kau sebut perasaan itu tidak ada harganya di hadapan keuntungan. Setelah aku mendapatkan cincin itu, akan kukirim kau menyusul Yanming MU. Oh.
Sepertinya. Hitian, keluar kau. Kukira siapa? Ternyata pengkhianat keluarga Ye dari 3 tahun lalu. Di mana Shishi? Serahkan orangnya padaku. Oh, maksudmu wanita jalang itu. Cari mati. Sekarang baru mau membunuh orang. Pecundang tetaplah pecundang. Sudah 3 tahun, kau tidak ada kemajuan sama sekali. Kenapa juga Li Shishi bisa memilih pengecut sepertimu? Kalau kau berani menyentuh Shishi sedikit saja, seluruh keluarga Ji kalian akan jadi tumbalnya. Oh, aku takut sekali. Kau pikir kau itu siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Biar ku beritahu kau terus terang. Bawa cincinnya untuk menukar nyawanya. Ternyata ini yang diincar oleh keluarga Ji kalian. Sepertinya cincin itu memang ada padamu. Yeming, Yeming. Aku sarankan kau tahu diri. Serahkan cincinnya. Kalau suasana hati tuan muda ini sedang baik. Aku masih bisa melepaskan si jalang Li Shishi itu. Kau mau cincinnya? Boleh. Lepaskan Shishi dulu. Kalau mau cincinnya, lepaskan Shishi dulu. Sampah sepertimu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Aku beri kau waktu 3 detik. Kau harus menyerahkannya padaku. 3, 2, 1. Tunggu. Keluarga Ji bertindak diam-diam. Harta sebesar ini tidak bisa disembunyikan dariku, Yoshuan. Lalu aku harus bagaimana? Bahkan kau, Yoshuan, tidak bisa menanganinya. Persetan dengan keluarga Ji. Keluarga Yo kami memang lemah. Tapi, bagaimana bisa keluarga Ji sendirian mengabaikan semua keluarga besar dan kecil di ibu kota? Para tetua, silakan masuk. Disamakan dengan keluarga Ji. Kami dari keluarga Zhao yang pertama menentangnya. Kami dari keluarga Qian juga tidak setuju. Kami dari keluarga San setuju. Benar sekali apa yang dikatakan Tuan Muda Ji. Kami semua mendukungmu. Keluarga Ji ingin mengambil semuanya. Ini sudah keterlaluan. Keluarga Ji ingin untung sendiri. Takutnya nanti tidak sanggup menelannya. Hanya karena kalian dari keluarga Ji. Kalian pikir bisa bertindak sewenang-wenang. Kue sebesar ini tidak dibagi untuk kami. Itu keterlaluan, kan? Serang. Menurutku, Tuan Besar Ji bukanlah orang yang tidak masuk akal. Lagi pula, bukankah Tuan Besar Ji sedang mengasingkan diri? Tentu saja keluarga Yo punya cara sendiri untuk tahu. Kalian semua menginginkan cincin itu, kan? Cincinnya ada padanya. Kalau mau, ambil saja sendiri. Monyet, serahkan pedangnya. Serahkan pedang Kerasakti. Kalau tidak, akan ada rencana untuk menyatukan seluruh Huaxia. Li Jianming. Aku tidak menyangka setelah Yo Qiankun mati, kau malah menjadi anjing keluarga Yo. Apa kau lupa bagaimana saudara-saudara kita mati 3 tahun lalu? Aku benar-benar salut padamu. Para kepala keluarga sekalian mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yusuan yang ada di hadapan kalian ini 3 tahun lalu. Siapa tahu hari ini mereka berdua berkomplot. Keluarga Lu, kalian harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Kalau cincinnya memang ada padamu, lebih baik cepat serahkan saja. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Ini juga demi kebaikanmu. Xiao Yusuan, aku tidak menyangka kau orang yang seperti ini. Kalian semua mau cincinnya, kan? Baik. Asalkan dia melepaskan Shishi, aku akan langsung menyerahkan cincinnya pada kalian semua. Bocah tengik, kau, lepaskan dia. Benar. Apa kau mau bermusuhan dengan kami, 4 Raja Langit? Baik, maaf. Orangnya sudah kulihatkan. Sekarang, serahkan cincinnya. Kepala keluarga,
Tunggu sebentar. Dengarkan aku, keluar sekarang. Longjing akan menunggumu di depan pintu villa. Kalian keluar dulu, cari tempat yang aman. Setelah aku keluar, akan kujelaskan semuanya padamu. Tapi, dengarkan aku, keluar dulu. Qiangzi, orangnya sudah pergi. Sekarang, serahkan cincinnya, kan? Kalian mau cincinnya, kan? Aku tidak punya cincin, apa maksudmu? Bocah, kau mempermainkanku. Lihat, akan kuhajar kau sampai mati. Hanya dengan kesombongan dan kebodohanmu. Orang tua ini sudah berlatih hingga berkulit perunggu dan bertulang besi. Satu tendangan bisa menghancurkan tulang rusukmu. Cukup. Di mana cincinnya? Cepat katakan padaku. Coba saja sentuh aku lagi. Kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Kakek, bahkan si tua bangka dari keluarga Ji itu cepat atau lambat akan membereskanmu. Cukup. Hentikan. Ini yang terakhir kalinya. Aku menuruti perkataanmu. Ye Ming, serahkan cincinnya, ya. Siu-siu. Kau begitu menginginkan cincin itu. Baiklah. Ambil, sekarang juga akan kuberikan padamu. Mulai hari ini. Hubungan kita berakhir. Keluarga Yo. Cincin ini. Para kepala keluarga, tenang saja. Karena keluarga Yo kami sudah menyebarkan beritanya. Kami pasti tidak akan serakah. Besok, di balai lelang terbesar di ibu kota, aku akan melelang cincin ini. Siapa yang mampu, dialah yang akan mendapatkannya. Para kepala keluarga tidak keberatan, kan? Bagus. Biar kekuatan yang bicara. Bukankah sudah kubilang? Saat aku sedang berlatih, jangan ganggu aku. Kakek sebelumnya menyuruhku. Cincinnya sudah ketemu. Cincinnya. Cincinnya ada di tangan seorang wanita bernama Xiao Yusuan. Xiao Yusuan, benar. Benar, Kek. Selain itu, wanita itu besok akan berada di balai lelang. Di lelang, ya sudah. Besok, orang tua ini akan datang melihatnya. Sebarkan beritanya. Besok, keluarga Yo akan melelang cincin pusaka. Semua keluarga besar dan kecil di ibu kota boleh datang. Siapa yang mampu, dialah yang akan mendapatkannya. Ini Ye Ming. Semoga krisis berikutnya tidak akan menimpamu lagi. Bos, keluarga Ji. Urusan keluarga Ji, kamu tidak perlu. Karena kamu memanggilku bos. Bos, gawat, Kak Yusuan. Bicaralah pelan-pelan. Kak Yusuan, dia mau melelang cincin itu. Dilelang? Iya. Bos, menurutmu kenapa Kak Yusuan melakukan ini? Dia begitu menginginkan cincin itu. Kenapa setelah mendapatkannya, dia malah menjualnya? Xiao Yusuan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Long Tai, aku akan pergi ke tempat lelang. Kamu jaga tempat ini untukku. Xiao Yusuan, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan melelang cincin ini. Apa keluarga Xiao kalian tidak tahu? Kepala keluarga Xiao, Anda bercanda. Sehebat apapun pusaka ini, keluarga Xiao kami hanyalah keluarga kecil. Isi dari cincin ini lebih baik diserahkan pada Anda sekalian. Kamu tahu diri juga. Kalau begitu, ayo cepat mulai. Cincin ini adalah cincin pusaka yang legendaris. Di baliknya melambangkan warisan seorang ahli bela diri. Sekarang, penawaran bisa dimulai. Aku tawar 10 juta. Ini adalah cincin antik dan pusaka warisan. 10 juta? Kamu pikir ini sedekah untuk pengemis? Keluarga San menawar 30 juta. Keluarga Kian menawar 100 juta. Maaf ya, semuanya. Keluarga Kian kami tidak punya apa-apa lagi. Haha. Kaya, kalau begitu, pinjamkan saja uang keluarga Kian padaku. Ayo. Kalau begitu, kenapa tidak transfer saja semua uang keluarga Kian ke keluarga Jiku? Bagaimana? Ahahahaha. Ji Hong,
kenapa dia datang. Monster tua ini. Kulihat dari wajah kalian, sepertinya kalian tidak menyambut kedatanganku. Kakek Ji, apa maksud Anda? Ini adalah acara lelang. Keluarga Ji adalah keluarga besar yang begitu kuat. Tentu saja kami menyambut Anda. Lagi pula, lelang cincin bela diri kuno ini. Lelang? Haha. Karena aku, Ji Hong, sudah datang. Cincin bela diri kuno ini, aku yang ambil. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Kakek Ji, Anda. Ini agak keterlaluan. Kamu bicara padaku. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya bicara padaku, HMPH. Cincin bela diri kuno ini. Hebat sekali keluarga Ji kalian. Hebat sekali keluarga Ji kalian. Haha, ternyata kamu, si sampah ini. HMPH, tak kusangka kamu berani kembali. Tapi aku memang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu sendiri yang mengantarkan cincin ini. Mengantarkan? Ji Hong, bicaramu sombong sekali. Cincin ini kuberikan pada Nona Xiao Yusuan. Apa hubungannya dengan keluarga Ji kalian? Xiao Yusuan, HMPH. Dia itu siapa? Dan kamu, Yeming, kamu juga siapa? Kubilang cincin ini milikku. Anak buah, ambil. Bocah tak dikenal, Arh. Iya. Sepertinya. Ini. Bagaimana mungkin? Aku ini seorang ahli bela diri tingkat tulang iblis, tingkat tulang iblis. Hanya hancur berkeping-keping. Kau bajingan cilik. Apa kamu tahu apa arti cincin pusaka ini? Cincin ini melambangkan warisan keluarga Xiao, ahli bela diri kuno. Kamu punya nyawa untuk mengambilnya. Apa keluarga Xiao ahli bela diri kuno itu sangat kuat? Benar. Keluarga Xiao adalah keluarga ahli bela diri kuno yang terkenal di ibu kota. Kepala keluarga Xiao, Xiao Tianche, tingkat kekuatannya. Kau sampah, berani-beraninya meremehkan dia. Tubuh intan. Kenapa? Takut. Kalau begitu, serahkan saja cincinnya. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti saudara-saudaramu yang sudah mati. Kamu seharusnya tidak pernah menghina saudara-saudaraku yang telah gugur. Apa yang mau kamu lakukan? Hei, kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah kepala keluarga Ji. Kamu tidak boleh membunuhku. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Kamu, sampaikan pada keluarga Xiao itu. Xiao Yusuan, ikut aku. Yeming, 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 lepaskan aku. Xiao Yusuan, kalau tebakanku benar. Xiao Yusuan, kalau tebakanku benar. Cincin ini sebenarnya. Beritahu aku, puluhan saudaraku mati karenanya. Aku harus tahu yang sebenarnya.
Yeming, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memberitahumu. Akan diburu tanpa henti sampai mati. Jadi, kamu mengambilnya kembali dariku, untuk melindungiku. Bukan. Aku melakukannya untuk balas dendam. Yeming, ayo pergi. Kita pergi dari sini. Orang-orang keluarga Xiao sudah dalam perjalanan. Li Xuan. Li Shishi, dasar jalang. Beraninya kamu kembali ke sini. Siapa itu? Nggak usah dicari. Sudah kusir. Aku benar-benar nggak habis pikir kenapa kamu masih punya muka untuk tetap di sini. Ayah bilang sebelum perceraiannya selesai, aku tidak boleh diusir dari rumah. Itu kata ayah. Kakak tertua itu sudah seperti ibu. Tahu, kalau kamu tahu diri, cepat bangun dan enyah dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh orang untuk melemparmu keluar. Apa kamu nggak takut ayah pulang? Dia pulang. Jalang sepertimu yang lebih membela orang luar. Aku nggak percaya orang tua itu masih akan membelamu. Lemparkan dia keluar, HMPH. Shishi, bukannya tadi kamu sombong sekali. Turun kamu. HMPH, masih berani sombong. Hah, mati saja kau, Shishi. Kalian mau apa? Dasar pincang, berani-beraninya membela majikanmu. Kalau mau cari majikan, carilah yang lebih baik. Kenapa malah memilih seorang jalang? Kenapa nggak ikut Kak Wen-Wen saja? Kak Wen-Wen, aku tidak sudi menerima si pincang sialan ini. Kalian semua. Apa kalian gak takut bos kami akan kembali dan memberi perhitungan? Bos, maksudmu si pecundang yang bernama Yeming itu. Dia sudah menyinggung ketua Gu. Nasibnya saja belum tentu selamat. Apa katamu, bos? Dalam bahaya, Kak. Aku mohon, tolong beritahu aku. Ya, Wolf. Asal kau biarkan aku merusak wajahmu ini, aku akan beritahu nasib pecundang itu. Kak, jangan. Lakukan. Shishi. Bos, bos. Kukira siapa yang pulang. Jadi, kamu yang menindas Shishi. Yo, kukira siapa yang datang. Ternyata pecundang sepertimu. Kukira kamu sudah mati di tangan keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Bagaimana aku tahu? Perintah penangkapan bintang 5 dari keluarga Xiao untukmu sudah diketahui seluruh kota. Menurutmu, bagaimana aku bisa tahu? Perintah penangkapan bintang 5. Jangan-jangan pecundang sepertimu ini belum tahu. Ya, kepala keluarga Xiao, Xiao Tianchang, telah mengeluarkan perintah penangkapan di seluruh ibu kota. Kau sudah tamat. Cepat berlutut dan minta ampun pada Kak Wen-Wen. Siapa tahu, dia masih mau mengampuni nyawamu dan si pincang ini. Sudah kubilang untuk kedua kalinya. Jaga bicaramu. Kamu mau apa? Kak Wen-Wen, tolong aku. Cukup. Aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Kalau kamu ada di sini, riwayatmu tamat. Aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Riwayatmu tamat, bos. Bos, cepat pergi. Keluarga Xiao adalah keluarga ahli bela diri kuno. Yang datang ke sini pasti para petarung hebat. Iya, tenang saja. Selama bukan kepala keluarga mereka yang sekuat baja itu, sebanyak apapun petarung yang datang tidak akan bisa menahanku, kan? Tuan Muda Xiao, Anda sudah datang. Jadi, kamu yang berurusan dengan keluarga Xiao. Maksudmu cincin ini, kan? Kalau begitu, suruh si anjing tua Xiao Tianchi itu datang sendiri. Memangnya Yeming itu siapa? Beraninya menyuruh kepala keluarga kami datang sendiri. Kalau kamu tahu diri, serahkan cincin itu. Atau akan kulumpuhkan kau, hahaha. Oh, ya, baiklah. Lepaskan. Brengsek. Aku. Arg. Cakaran ini bisa menembus kulitku. Arg. Sepertinya orang ini lawan yang tangguh. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Bos.
Hari ini, aku akan memenggal kepalamu untuk menunjukkan kehebatan keluarga Xiao. Hiyaah. Bukankah keluarga Xiao itu klan ahli bela diri kuno? Kenapa hanya mengirim orang kacangan sepertimu? Di mana para petarung hebat di keluargamu? Petarung hebat? Kamu pikir mereka itu barang obralan? Di keluarga Xiao, hanya kepala keluarga kami, Xiao Tianche, yang merupakan petarung hebat. Kalau begitu, Xiao Tianche. Kalau begitu, pulang dan katakan pada si tua bangka itu, kalau dia mau cincin ini. Suruh dia datang dan ambil sendiri. Kenapa kamu belum pergi juga? Perlu aku yang melemparmu keluar. Sekarang giliranmu. Mau melakukannya sendiri, atau perlu kubantu? Kamu mau apa? Bukankah tadi kamu mau merusak wajah Shishi? Sekarang giliranmu, kan? Aku ini keluarga Li. Tolong. Kumohon. Ampuni aku, asalkan jangan rusak wajahku. Aku rela melakukan apa saja. Aku mohon. Jangan sentuh aku, adikku. Tolonglah kakak. Kakak nggak mau wajah kakak rusak. Aku tidak mau wajahku rusak. Ya sudahlah kalau begitu. Bagaimanapun juga. Mulai sekarang apalah artinya Gao Jie? Dengar tidak? Hei! Dasar bocah ingusan, tidak bisa menangkapnya kembali, malah membiarkan wajahmu dihajar sampai bengkak. Coba katakan, apa gunamu? Kegagalan misi kali ini bukan salahku. Itu karena Yeming. Di dia kenapa? Di dia terlalu hebat. Berhenti. Kali ini misiku gagal. Aku pantas disalahkan. Aku bersedia menebus kesalahanku. Bagaimana caranya menebus kesalahanmu? Apa kau mau memohon pada si Yeming itu untuk mengembalikan cincinnya? Aku. Diam kamu. Sepertinya masalah ini harus aku tangani sendiri. Kepala keluarga, Nona sudah kembali. Yushuan. Yushuan, kamu, jangan mendekat. Kepala keluarga, aku kembali karena ada satu hal yang ingin kuminta darimu. Katakan saja, Yushuan, jangankan satu hal. 100 hal pun. 1000 hal pun akan papa kabulkan untukmu. Papa tidak boleh menyentuh Yeming. Yeming, maksudmu? Apa hubunganmu dengannya? Bukan hubungan apa-apa. Dia adalah bosku, Xiao Yushuan. Aku akan membantumu mengambil kembali cincin itu. Tapi sebagai gantinya, Papa tidak boleh menyentuh Yeming. Yushuan, jadi Papa setuju atau tidak? Baiklah. Selama kamu bisa membuatnya mengembalikan cincin itu, Papa bisa berjanji tidak akan menyentuhnya. Yushuan, tidak bisakah kamu memaafkan Papa? Kapan Papa membalaskan dendam Mama? Saat itu juga aku akan memaafkanmu. Bos. Sedang apa? Tidak ada. Aku. Biar ku jelaskan. Ada apa? Langsung katakan saja. Oh, iya. Ada kabar yang sangat baik. Keluarga Xiao sudah mencabut status buronanmu. Dicabut? Seharusnya tidak mungkin. Aku masih menunggu si Xiao Tianche itu mencariku. Bos, status buronanmu sudah dicabut. Itu artinya keluarga Xiao tidak akan mengincarmu lagi. Ini kabar baik, kan? Belum tentu. Siapa tahu keluarga Xiao itu? Nona, di luar ada tamu bernama Xiao Yushuan. Dia mencari Tuan Yulong. Xiao Yushuan. Silakan duduk. Tidak perlu. Status buronan dari keluarga Xiao, kamu yang mencabutnya. Bisa dibilang begitu. Terima kasih. Yeming. Aku sudah membantumu mencabut status buronan itu. Sebagai gantinya, berikan cincin itu padaku. Ternyata kau memang menginginkan cincin ini. Aku melakukannya demi. Apa katamu? Bukan apa-apa.
Anggap saja aku memang menginginkan cincin ini. Jadi, bisakah kau memberikannya padaku? Cincin ini kuberikan padamu. Aku mau bertemu Xiao Tianche. Untuk apa kau menemuinya? Itu urusanku sendiri. Besok aku akan mengunjungi kediaman Xiao. Saat itu, cincin pusaka kuno ini akan kembali ke pemiliknya. Apa? Kamu mau pergi ke kediaman Xiao? Bos, itu tidak boleh. Benar, meskipun keluarga Xiao sudah mencabut status buronanmu. Tapi siapa yang tahu bagaimana sikap Xiao Tianche terhadapmu? Bos, mereka. Sudahlah, aku pergi ke kediaman Xiao sudah kupikirkan matang-matang. Ada beberapa hal yang harus kupastikan sendiri. Soal yang sebelumnya. Sebenarnya, masih ada lagi. Tapi, sudah, tidak ada tapi-tapian. Kalaupun Xiao Tianche punya niat buruk padaku, dengan tingkat kemampuan bela diriku sekarang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Kepala keluarga Xiao, kudengar keluargamu memiliki pusaka Gu. Bisakah kau mengizinkan aku, Tian Feng, untuk melihatnya? Anda bercanda. Keluarga Xiao kami ini hanyalah keluarga kecil. Mana mungkin punya pusaka Gu? Kenapa aku dengar keluarga Xiao punya sebuah cincin pusaka Gu? Atau jangan-jangan, kau, Xiao Tianche, meremehkanku, merasa aku, Tian Feng, tidak pantas. Bukan begitu. Kenapa kamu ke sini? Xiao Zhan. Jangan terburu-buru. Ada wanita cantik di sini, kenapa tidak kau perkenalkan padaku? Baiklah, ini putriku. Munafik. Tidak punya sopan santun sama sekali. Minggir. Kepala keluarga Xiao, apa maksud perkataanmu itu? Menurutku nona cantik ini. Wah, galak juga. Tuan Muda Tian, putriku memang begitu. Minggir. Kalau kau membuatku marah, akan kubantai seluruh keluarga Xiao. Coba saja sentuh aku. Wah, nona cantik, kau belum tahu. Aku ini tuan muda dari sekte Tianwu. Banyak sekali wanita yang ingin menjadi milikku. Aku tidak takut. Kau dari sekte Tianwu. Kenapa takut? Kalau sudah takut, menurutlah padaku. Kalau aku sudah senang, urusan kalian akan jadi lebih mudah. Aku mau kau membayar nyawa ibuku. Dia itu nona muda dari gerbang Tianfu. Kamu memukulnya. Dia mau memusnahkan keluarga Xiao kita. Memusnahkan seluruh keluarga Xiao kita. Demi melindungi keluarga Xiao. Aku hanya bisa melihat tanpa daya. Kepala keluarga Xiao memang tahu diri. Ya, mengantarkan wanita yang kuinginkan. Gerbang Tianwu pasti akan memberimu imbalan besar. Sombong sekali gerbang Tianwu ini. Sombong sekali gerbang Tianwu ini. Sialan, kau pikir kau siapa? Aku sedang bicara denganmu. Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau menyuruhku diam. Dasar pecundang, kau bahkan tak tahu siapa aku. Akan kubunuh kau. Tutup mulutmu. Kau berani memukulku. Pecundang, habis kau. Pemimpin gerbang Tianwu. Apa gerbang Tianwu sehebat itu? Kukira kau ini orang hebat macam apa. Ternyata bahkan tak tahu gerbang Tianwu. Biar ku beritahu kau. Gerbang Tianwu adalah segalanya. Kalau ku bilang akan memusnahkan keluargamu, maka akan kulakukan. Oh, ya? Kalau kau bilang begitu, seharusnya aku takut. Tapi pertanyaannya, apa kau akan tetap hidup sampai saat itu? Kau pecundang. Sialan, kau berani memukulku lagi, enyah. Jadi, kamu Yani. Kau adalah bibit langka yang sangat bagus. Kalau dia bersamamu, potensinya akan semakin berkembang. Bawalah putriku pergi. Maksud kepala keluarga Xiao, Tian Feng ini pecundang. Tapi gerbang Tianwu tidak, begitu. Kau sudah benar-benar menyinggung gerbang Tianwu. Baiklah. Mengenai gerbang Tianwu, aku akan membantumu mengulur waktu. Kepala keluarga Xiao, sepertinya Anda bermaksud menghalangi gerbang Tianwu untukku.
Setahuku, keluarga Xiao tidak berutang apapun padaku. Kalau bukan karena Yusuan, sudah kuhancurkan kau sejak lama. Yusuan, aku tahu kau selalu membenciku karena tidak menyelamatkan ibumu waktu itu. Sudahlah, untuk apa bengong di situ? Cepat lari. Kalau orang-orangnya sudah datang, kau tak akan bisa lari lagi. Sudah terlambat. Aku sudah menelepon ayahku tadi. Semua ahli dari gerbang Tianwu akan segera datang ke sini. Para ahli dari gerbang Tianwu akan segera tiba. Kau, wanita jalang, kalian semua akan mati.